Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Andrea Syahputra dari TI 23A1. Di sini saya akan melakukan praktek TCP IP untuk tugas praktikum jaringan mata kuliah jaringan komputer. Di sini kita akan praktik menggunakan CMD atau Command Prompt yang berjalan pada administrator. Yang pertama yaitu kita akan menggunakan ipconfig dan juga ping. Dimulai dengan ipconfig. ipconfig kita ketik dahulu. ipconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, net mask, gateway, hostname, bahkan waktu sewa IP dari network adapter. Kemudian selanjutnya ada ipconfig/all. Ini hampir sama dengan perintah ipconfig sebelumnya, tetapi ada tambahan, yaitu pengaturan DNS maupun MAC address yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada ipconfig/tanda tanya. Ini berisi tentang bantuan atau perintah yang terkait dengan ipconfig. Selanjutnya yaitu ada ipconfig/release. Ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua perintah IP address. Selanjutnya ada /renew yang digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, yang dimana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Kemudian ada ipconfig/display DNS. Display DNS ini digunakan untuk menampilkan DNS termasuk localhost dari koneksi. Lalu juga ada /flash DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Selanjutnya ada ipconfig/register DNS. Register DNS ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kemudian setelah ipconfig juga ada ping. Dimulai dari ping/tanda tanya. Ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Yang selanjutnya ada perintah ping localhost. Kemudian ada ping loopback.
terus ping IP 127.0.0.1. Ada juga cara untuk ping localhost ketika menguji IPv4 dengan mengetikkan ping lalu dilanjutkan dengan IP address, maka akan menguji host lain dalam satu jaringan apakah IP tadi komputernya masih hidup atau tidak. Ketika masih hidup maka akan muncul pingnya, kalau tidak maka akan RTO atau request timeout. Atau bisa juga dengan ping menggunakan domain atau nama komputer. Kalau menggunakan domain bisa dengan google.com, ping google.com, maka akan berjalan. Kemudian bisa juga ping dengan mengirimkan paket yang berukuran besar atau ditentukan besarannya berapa dengan mengetikkan ping min L 1500 besarnya dan dilanjutkan dengan IP address, maka nanti besarannya akan sesuai dengan yang kita tulis di awal besarannya. Kemudian ada ping dengan jumlah balasan tertentu. Misal ingin ping dengan balasan cuman 10 atau cuman 5, bisa dengan menggunakan ping min n terus dituliskan jumlahnya berapa, misal 10, kemudian dituliskan dengan IP address-nya. Nanti ini ping akan dibalas sebanyak 10 kali sesuai dengan perintah. 10 kali. Selanjutnya ada ping dengan terus menerus dengan cara ping terus IP address-nya terus ditambahkan min t. Nanti akan ngeping secara terus menerus. Jika kita ingin menghentikannya atau memberhentikannya maka kita Ctrl C. Terus ada perintah netstat. Perintah netstat. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statik koneksi jaringan. Kalau diibaratkan seperti task manager tapi dalam berbentuk jaringan. Dalam netstat ini berisi proto, local address, foreign address, dan state. Kemudian ada parameter-parameter lain yang bisa digunakan dengan netstat. Yang pertama yaitu netstat min A, digunakan untuk menampilkan semua koneksi baik listening atau tidak. Kita tunggu sebentar sampai selesai. Nah, sudah selesai. Kemudian ada netstat min E yang digunakan untuk menampilkan statistik paket yang diterima dan yang dikirim dan yang diterima. Kemudian ada netstat min N
yang digunakan untuk menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik seperti yang ditampilkan. Terus ada netstat -o yang digunakan untuk menampilkan PID atau proses ID untuk setiap koneksi. Nah, ini terakhirnya ada PID-nya. Kita tunggu dulu. Nah, selanjutnya yaitu ada netstat -s. Netstat -s ini untuk menampilkan statistik per protokol. Nanti di satu persatu per protokolnya. Kemudian ada netstat -r. Netstat -r ini digunakan untuk menampilkan routing table seperti yang terlihat ini. Kemudian yang selanjutnya ada netstat -p, yaitu berisi tentang atau menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Isinya ini. Terus yang selanjutnya ada perintah nbtstat yang digunakan untuk menampilkan informasi net bias melalui TCP IP. Biasanya perintah ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan remote atau komputer file sharing diaktifkan. Kita langsung saja ke yang A, menjalankan nbstat -a. Terus nama pengguna lokal, namanya yaitu desktop. Kita lihat dulu. Kita lihat nbstat nbt -n desktop iman. nbstat kita coba -a, terus desktop iman. Nah, begitulah hasilnya. Kemudian ada nbstat dengan -a besar, kemudian dengan IP. -a ditambah dengan IP. Begitu. Terus ada nbstat -r, r kecil. Ini digunakan untuk menampilkan statistik resolusi nama net bias, kemudian -r dengan R-nya besar. Ini digunakan untuk membersihkan konten tabel cache pada nama net bias. Kemudian ada net nbtstat dengan -rr besar 2. Ini digunakan untuk merilis dan menyegarkan nama net bias. Lalu selanjutnya ada -s.
yang digunakan untuk menampilkan sesi net bias dan upaya untuk mengubah IP jarak jauh menjadi nama. Ada min S besar menampilkan sesi yang sama seperti min S kecil, dan sama dengan yang S kecil, tapi perbedaannya yaitu komputer jarak jauh nanti akan ditampilkan dengan menggunakan yang dengan berdasarkan alamat IP-nya. Perbedaannya dengan S kecil. Kemudian kita lanjut ke tracer dan petping. Tracer ini digunakan untuk memberikan informasi dan rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Tracer ini langsung saja ke contoh. Contohnya kita bisa melakukan tracer pada halaman microsoft.com dengan mengetikkan www.microsoft.com. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Dengan melakukan tracer ini, kita bisa mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Selanjutnya ada petping. Petping ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Petping ini sistemnya mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Komen-komennya itu ada N untuk menampilkan informasi IP address, terus min H, ada min W, seperti opsinya ada banyak ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada NS lookup, yaitu tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Langsung dengan mengetikkan perintah ns lookup. google.com misal. Nah, ditampilkan informasi sesuai, alamat IP yang sesuai. Kemudian yang selanjutnya yaitu ke analisis ke nets dan root. Yang pertama yaitu ada nets. Ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Jadi dengan nets ini
kita bisa mengubah IP, terus ada menambah IP, menghapus, terus ada mengubah IP address utama dari statis menjadi DHCP. Terus ada root. Root ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Yang biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Ini menunya atau macam-macam perintahnya, macam-macam penggunaannya. Kita mulai dari root print. Nah, root print ini ketika diketikkan maka akan keluar informasi seperti berikut ini. Kemudian ada juga yang kedua, ada root add. Root add ini digunakan untuk menambahkan perintah routing. Seperti kita tulis root add misal 192.168.1.0 mas 255 ya Allah 255 0. Dilanjut dengan local IP. Nah, maka ini akan menambah ke routing tabel tadi. Root print. Nah, sudah menambahkan yang ini. Kemudian kita bisa mendelete-nya kembali dengan cara root ini add-nya diganti delete. Dengan tanpa ini dihapus ini. Nah, itu untuk menghapus routing yang sebelumnya sudah kita buat. Root print sudah hilang yang 71 tadi. Kita kemudian lanjut ke net. Net ini kita ketikkan net dulu. Nah, pada net ini kita bisa, ini adalah opsi seperti tampilan pengguna. Opsi-opsinya ini seperti ini. Contoh, kita ketikkan net view.
net view net view ini digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Karena tidak pakai LAN jadi tidak bisa. Terus ada perintah net time. Apa? Net time. Net time terusnya ada nama komputernya. Kalau gini kita coba bisa atau tidak? Tidak bisa. Net time desktop apa tadi? Kita coba net time. Nah, begitulah. Selanjutnya ada net. Perintah net lainnya yaitu ada net user. Net user ini digunakan untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Ini akun penggunanya. Administrator, guest, begitu. Kemudian ada net stop them. Net stop thems ini digunakan untuk menghentikan layanan tema yang mengontrol tema desktop kita. Yang terakhir itu ada net. Yang terakhir kita akan menghidupkan kembali layanan yang sudah kita matikan tadi dengan mengetikkan net start thems. Nah, dengan ini layanan tadi yang sudah dihentikan tadi akan berjalan kembali. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.